Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas praktek UTS analisis laporan keuangan, rasio, likuiditas, saya Yuni Dasari, NIM 10622032. Langsung aja ke materi. Pengertian rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Menurut James O'Neill menyebutkan rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan, atau juga pihak distributor atau suplier yang menyalurkan atau menjual barang yang pembayarannya secara angsuran kepada perusahaan. Selanjutnya, A. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan utang membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan tanggal dan bulan tertentu. B. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktivitas lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktivitas lancar. C. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktivitas lancar tanpa memperhitungkan sediaannya atau piutang. Dalam ini, aktivitas lancar dikurangi sediaannya dan utang yang dianggap likuiditas yang lebih rendah. D. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sedianya yang ada dengan modal kerja perusahaan. E. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ada lagi macam-macam rasio likuiditas. Rasio lancar, current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumusnya, rasio lancar, current ratio, sama dengan aktivitas lancar atau current asset atau hutang lancar, current liabilitas. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktivitas lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta rupiah. D. Current ratio perusahaan adalah 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2,0. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari satu kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Ada juga rasio cepat. Rasio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar. Utang jangka pendek dengan aktivitas lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaannya inventory. Rumusnya, rasio cepat sama dengan aktivitas lancar kurang persediaan dibagi utang lancar. Misalnya, perusahaan Maju Jaya memiliki aktivitas lancar senilai 20 juta, inventaris 2 juta rupiah, dan kewajiban lancar
6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurang 2 juta dibagi 6 juta sama dengan 3,0. Hasil hitungnya Q ratio jika lebih dari 1, maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada rasio kas. Itu mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar hutangnya. Rumusnya rasio kas sama dengan kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar. Misalnya, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka kas rasio adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta sama dengan 1,6. Rasio kas jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Ada juga perputaran kas menurut James Ogill. Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut. 1. Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti keluar masuknya uang kas begitu cepat karena penjualan yang tinggi dan uang yang masuk dan keluar relatif seimbang sehingga kemampuan membayar seluruh tagihan dapat dilakukan sesuai waktunya. Dan 2, selanjutnya 2, sebaliknya, apabila rasio perputaran kas rendah dapat diartikan kas yang tertanam pada aktivitas yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Demikian atas presentasi dari saya. Maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.